Ini adalah hari kedua pasca operasi gigi bungsu gue yang impaksi setelah didiagnosa 1 tahun yang lalu. Kenapa baru 1 tahun kemudian dioperasinya? Karena gue takut ke dokter gigi. Tapi sebelum itu, mari kita sikat gigi dulu. Jadi, normalnya orang itu kan ke dokter gigi 1 tahun sekali. Seminimal-minimalnya. Untuk ngecek kebersihan gigi, kontrol segala macam lah. Syutingnya lanjut di dalam karena di luar udah mulai gelap dan gerimis dan mendung. Oke, jadi normalnya orang itu ke dokter gigi 1 tahun sekali untuk ngontrol rutin. Kayak ngecek keadaan giginya gimana. Bagus kah atau ada yang harus diperbaiki lah atau apalah. Nah, gue lupa di 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, gue itu ke dokter gigi untuk mencabut gigi gue yang ini karena gigi gue yang ini udah rusak. Jadinya setelah dicabut gigi gue ompong yang di sini. Nah, pada saat itu dokternya ngasih tau gue kalau gigi gue yang geraham ketiga ini atau yang biasa disebut wise tooth, dia tumbuhnya itu ke samping. Sebutannya adalah impaksi. Nah, pada saat itu gue cuman kayak, oh, oke, nice info. Karena menurut gue, oh ya udah kalau tumbuhnya ke samping, gue kira pada saat itu tuh ya udah terus kenapa gitu loh. Nah, tibalah bom waktu dari gigi impaksi ini di 1 minggu sebelum puasa. Tiba-tiba itu sore-sore gigi gue sakitnya sakit banget. Kayak kepala gue migrain, kuping gue tuh berdengung, terus pokoknya sakit gigi gue. Wah, kata gue kacau nih. Nah, setahu gue kalau sakit gigi atau pereda nyeri itu kan minum paracetamol. Jadi pas itu gue minum paracetamol, ada yang gue minum, terus ada juga yang gue ancurin, terus gue gigit ke gigi yang sakit. Pada saat itu ya lumayan ngebantu lah ngilangin nyerinya. Nah, di saat itu juga setelah minum obat, setelah ngeredain nyeri, gue nyari nih dokter gigi terdekat. Biar gue tahu dulu nih apa yang salah sama gigi gue. Booking appointment nanya, oh bisa besok. Oke deh, gue booking besok. Nah, di besokannya datanglah gue ke klinik. Udah janjian di jamnya, gue datang, gue masuk ke ruangannya, dicek gigi gue. Gue kasih tau kalau misalnya gigi gue yang ini tuh sakit. Setelah dicek itu pakai ronsen plat. Ronsen plat itu jadi ada plat dimasukin dalam mulut lu, difoto dari luar, cekrek gitu. Langsung keluar hasilnya. Di situ gue tahu kalau gigi gue itu impaksi. Dan kenapa bisa sakit? Karena gigi yang impaksi ini nabrak geraham yang depan. Karena dia nggak punya ruang untuk tumbuh, jadi dia bakal nabrak terus. Dan yang parahnya adalah gigi geraham gue yang normal ini ketabrak sama impaksi dan lama-lama dia bolong. Bolong ini disebabkan karena ada sisa-sisa makanan yang di situ membusuk, terus juga kedorong tembus ke saraf. Nah, di situ tuh gue dikasih 3 opsi. Yang pertama adalah gigi impaksinya dicabut, terus gigi gerahamnya karena udah kena saraf harus perawatan saluran akar. Itu yang pertama. Yang kedua, gigi impaksinya dicabut, gigi gerahamnya dicabut, terus gua pakai gigi palsu, terus pakai bridge untuk dipanjangin ke belakang biar gigi gue yang atas ketika ngunyah ada tandemannya biar dia nggak turun lama-kelamaan. Nah, pas dokter yang ngejelasin tentang opsi itu, yang ada di kepala gue tuh cuman kayak, anjing ini bisa habis berapa? Gue tanya lah, untuk range harganya kira-kira ini bisa habis berapa ya dok? Ya untuk pemasangan gigi palsu sekian, untuk tindakan operasinya sekian, kalau misal mau perawatan saraf akar itu sekian. Estimasinya kalau nggak salah di kepala gue itu di angka 4-8 juta. Wow, kata gue nih ya. Satu, kontrak kerja gue baru habis. Gue punya savings yang kira-kira bisa bertahan sampai sekitar 3 bulanan. Ada ini gigi nih. Buyar pak itu hitungan gue. Nah, apakah masalahnya sampai situ doang? Tentu tidak. Karena di situ dijelasin bahwa satu, gue ada karies dentis di sini. Terus di sini gue ada sisa akar yang harus dicabut. Terus di sini gue juga ada karies yang harus dibersihin. Pusing dong kepala gue. Akhirnya dari situ gue cuma minta diresepin obat dan gue minta waktu buat mikir untuk kayak apa nih tindakan
yang akan gue ambil nantinya. Karena di klinik itu mahal, gue coba untuk nanya ke dokter gigi langganan keluarga gue, di mana tempat gue kontrol di beberapa tahun yang lalu itu, yang ngasih tahu kalau gue itu ada indikasi impaksi. Gue baru dapat slotnya itu di minggu depannya. Di satu sisi gue bersyukur karena gue takut ketemu dokter gigi, tapi di sisi lain gue juga kayak pengen cepet-cepet kayak udah hilang masalahnya. Fast forward 1 minggu kemudian gue datang ke dokter gigi langganan keluarga gue. Shout out to Dokter Dita, you did amazing job ya. Karena gue merasa nyaman dan aman di handle sama dia. Pokoknya di kedatangan itu gue ngasih tahu hasil check up di klinik sebelumnya. Ada? Wah kurang tahu dok. Di fotonya sih satu-satu gitu doang pakai plat gitu. Terus dikasih tahu sama dia, oke kalau gitu ini harus dioperasi, diangkat gigi impaksinya aja, gigi geraham yang ada, ntar di perawatan saluran akar sama ditambal. Tapi sebelum itu dia minta gue untuk ronsen panoramik, ya ronsen panoramik kalau nggak salah. Baru ntar setelahnya kita appointment lagi untuk dioperasi, karena operasi butuh waktu yang lama, sedangkan waktu itu urutan booking gue itu di tengah-tengah gitu loh, jadi nggak bisa lama-lama. Oke, dia pulang dari sana, gue ronsen, dan begini gambaran gigi gue. Ini ada bekas saluran akar yang harus dicabut, ini gigi yang ompong, nggak ada giginya, dan ini gigi yang impaksi yang ngedorong geraham gue. Karena pada saat itu lagi bulan puasa, gue males untuk ngebatalin puasa gue, karena kalau operasi kan berarti kan gue harus ngebatalin puasa gue. Belum lagi ntar sakit-sakitnya, dan gue tuh males banget punya utang puasa. Jadi gue mikir kayak yaudah deh ntar aja setelah Idul Fitri. Nah kenapa bisa setelah Idul Fitri? Kan lama tuh sekitar 3 mingguan dari pas gue appointment di dokter Dita. Itu karena gue lupa jelasin tadi. Itu karena pas di dia, jadi gigi gue disuntik terus dimasukin obat biar matiin sarafnya. Itulah. Nah 2 hari yang lalu nih gue operasi gigi. Itu dari pagi gue udah takut karena gue pernah punya pengalaman buruk sama dokter gigi. Jadi waktu gue SD tuh gue lupa gigi gue yang mana, pokoknya gigi gue tuh bolong, rusak. Kenapa bisa bolong dan rusak? Karena dulu gue malas sikat gigi. Gue datang dah tuh ke dokter gigi, disuntik, udah mau gue takut suntikan, ini disuntik berkali-kali, cetak, dibor gigi gue, masih sakit, suntik lagi, cetak, dibor lagi, masih sakit, disuntik lagi. Wah pak, itu gigi gue kecabut kagak, gigi gue hancur iya, gue kesakitan. Akhirnya udah ditinggalin gitu aja sama dokter. Trauma dong gue. Nah dari pagi tuh gue udah takut banget gigi gue bakal diapain nih. Tapi ya mau nggak mau kan, namanya gigi udah sakit, kalau nggak ditindakan ya akan sakit terus. Detak jantung adalah 79. Kamu lagi sehat nggak? Tekanan darah atau normal? Takut. Iya kayaknya. Kenapa dia nadinya bawahnya rendah? Akhirnya udah datang, ngobrol-ngobrol sedikit, ya gini. Oke, tiduran, disuntik lah gue, cetak. Ngilu, sakit. Udah ditunggu 2 menit biar obat bisa bekerja, terus kasih tahu kalau ntar lidah gue bakal mati rasa setengah, pipi gue bakal bengkak, terus hidung gue bakal agak sakit gitu loh, pipinya pokoknya sakit lah, segini nih. Nah, disuntikan yang sesi pertama suntikan ini, baru lidah gue dong mati rasa, terus mulai dibor nih. Sakit banget tuh. Gue bilang, sakit dok. Oke, dicari titik sakitnya. Bener nih, dicari titik sakitnya baru disuntik. Karena pas gue SD, dia nggak dicari titik sakitnya, main suntik-suntik aja. Nah sama dokter Dita, dicari titik sakitnya, sakit tuh, disuntik lagi, cetak. Sesi kedua, dibor lagi, masih ada yang sakit, disuntik 3 kali. Udah nggak ada yang sakit, mulai itu, wah berdarah banyak pak, telek. Buang dulu darahnya, lanjut lagi, kayak udah mulai bisa dicongkel nih. Dicongkel, tek. Wah, nggak ngelepas-lepas pak gigi gue pak. Gila tuh, gue udah tegang setengah mati, gue kenceng banget kayak. Wah, itu berapa jam ya? Kayak sekitar 2 jam ada tuh, gue mangap. Wah, di akhir-akhir gue udah lemes banget mangap karena
Satu sisi gue harus mangap. Aduh, gue gak bisa mangap gede-gede. Di satu sisi gue harus mangap. Nah, di sisi lain, dia kan nyongkel gini ya. Kayak berusaha ngeluarin, karena kan space-nya sempit. Berusaha ngeluarin, itu rahang gue gini nih. Jadi kayak, udah mah gue pegel mangap. Rahang gue udah kayak mau putus sebelah. Karena udah dicongkel gitu kan. Dicongkel. Akhirnya bisa lepas, alhamdulillah. Udah ditambal gigi gue geraham yang benernya tuh ditambal. Terus kan ini kan bekas gigi kan bolong dong. Dijahit lah sama dia. Seumur-umur gak pernah gue dijahit. Kalau dijahit di mulut. Dijahit udah selesai. Udah selesai diresepin obat. Dikasih tahu nih obat untuk radangnya diminum 3 kali sehari. Untuk pereda nyerinya sehari sekali. Sama ada satu lagi obat diminum diminum ketika obat 2 ini udah habis. Kalau misalnya masih sakit, kalau nggak sakit nggak usah diminum. Nanya deh, berapa dok totalnya? Ya ini untuk operasinya 1,8 dan untuk tambelnya itu 200.000. 2 juta. Kan sebelumnya gue udah bilang ya, saving gue bisa kira-kira untuk gue hidup itu 3 bulan. Bab! Kan udah 1 bulan, bisa 2 bulan dong. Kurang 2 juta. Wah, di situ telak tuh gue kayak pusing tuh. Tapi ya udahlah, yang penting udah selesai nih masalah. Pulang dari situ, nebus obat. Itu juga mahal tuh obat, 175.000 pak. Nah pokoknya rincian total gara-gara gigi impaksi ini adalah itu yang tindakannya 2 juta. Gue urusan foto panoramik 300.000. Di yang klinik awal 300.000. Nebus obat 175. Jadi 2,775. Hampir 3 juta. Ya itu untung 3 juta lah sama ongkos segala macem. Nah pasti ada yang nanya nih kan kayak, kenapa nggak BPJS aja bang? Pertama, analoginya gini, gue nggak mau ngejelekin siapa-siapa segala macam, nggak. Guru swasta dan guru negeri ada kualitas yang beda. Jelas, fakta di lapangannya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk lu BPJS ngurus gigi apalagi, itu tuh antreannya tuh panjang. Gue udah coba nyari tahu, bisa sekitar sebulanan lebih. Sedangkan gue nggak mau jadwal gue yang udah gue buat sedemikian rupa itu berantakan gara-gara harus ngurusin gigi nih. Karena kan harus spend waktu 4 hari 3 harian lah minimal dari operasi dan pasca operasinya. Jadi gitu, bukannya gue nggak mau BPJS, cuman kayak ya udahlah semuanya ada plus minusnya. Nah, jadi gue cuma mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa kalian nanti yang berumur 17 sampai 25 tahun itu ada gigi geraham ketiga, gigi bungsu atau wise tooth. Dia bakal tumbuh, kadang-kadang ada yang tumbuhnya normal, kadang-kadang ada yang impaksi, ada yang jungkir balik ke bawah, ada. Gue nggak bohong, jadi kayak udah bukan ke samping lagi, tapi kayak gini anjing, aneh dah. Pokoknya siap-siap aja itu bakal sakit dan kemungkinan besarnya emang harus dicabut. Karena itu kayak gigi bonus apa gimana sih, gue juga nggak ngerti. Itulah. Jadi ya, rawat gigi kalian sedini mungkin. Jangan pernah malas untuk sikat gigi setiap mandi, setiap mau tidur apalagi. Harus disikat karena dokter gigi mahal dan kalian tetap harus dokter gigi setiap 1 tahun sekali seminimal-minimalnya untuk ngecek kondisi gigi kalian. Karena gue pun ngerasa ini adalah penyesalan gue karena gue nggak ngerawat gigi dari dulu. Bahkan gue tuh sekarang nggak pede dengan gigi gue yang ini nih. Ini dia tuh karies, jadi setiap bikin video kayak gini atau gue ketemu orang, gue merasa kayak ini tuh ganggu banget di gue gitu. Dan gue setiap ngeliat orang yang giginya bersih tuh kayak anjing kok orang bisa ya gigi ya putih, bersih, bagus gitu. Jadi ya itu cerita gue kehilangan gigi dan duit sekitar hampir 3 juta ini. Nyesek sih anjing. Tai lah. Ya thank you udah nonton. Semoga gigi kalian gak kenapa-napa. Dan kalaupun kenapa-napa, kalian punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan. Sampai ketemu di video berikutnya.